Halo guys, selamat pagi. Ini minggu terakhir ya di Desember untuk kita hajar market, terutama yang gold dan Bitcoin. Jangan lupa ngopi. Eh, untuk currency kayaknya harusnya udah pada libur nih, yang trader currency ya. Tapi kalau gold, Bitcoin masih bisa, seperti terlihat juga pergerakannya ya. Terutama Bitcoin, ini lumayan jatuh banyak. Ini ada gap down ya. Nanti kita akan bahas satu-satu guys. Dan minggu ini adalah minggu nis. Seperti yang gua share kemarin ya, ini ada inflasi di Desember 6 dan ada CPI. Ini unemployment rate, sorry, ini unemployment, ini tingkat pengangguran dan ini CPI adalah inflasi dan juga ada Bank Jepang rate decision. Ya, ini juga akan volatility. Apalagi ini minggu terakhir guys, jadi kemungkinan besar dia bakal menarik sih ya. Oke. Kita akan lihat newsnya langsung deh jadwalnya. Here you guys, and lihat minggu ini. Hari Selasa ya lumayan rame. Ini hari Selasa ini nih. Besok berarti ada non-farm payroll, ada unemployment. Ini yang bulan sebelumnya ini Oktober justru ya. Ini November. Ya, amazing, ini bakal rame ternyata ya. Ada CPI juga untuk ya currency ya, GBP, Euro. Dan di hari Kamis, iya ada GBP rate decision juga ya. Ada CPI untuk USD. Ini dan hari Jumatnya untuk Bank of Japan interest rate decision. Oke guys, kita langsung ke price actionnya saja. Ya, ini kita akan lihat ya, naked chart dulu. Kalian lihat ya, ini closing weekly, dia udah bikin demand baru ya di sini. Means minggu ini bakal dia lanjut, tidak tertutup kemungkinan dia bakal bikin ATH kalau dia kayak gini kondisinya. Tetapi saat ini baru hari pertama dia belum ada retest. Gua berharap dia akan ada retest baru valid gitu loh. Untuk gua hajar fokus buy. Tetapi kalau dia nggak bikin bottom week atau week bawahnya, ini gua nggak bakal yakin cari buy terus. Karena gua bakal berharap akan ada retest gitu. Kalau tidak ada bottom week di minggu ini. Ya, kita akan lihat nanti seperti apa daily candle dan here you go daily candle dia masih di ini ya guys ya. Ini di supply secara daily candle. Jadi seperti terjadi minggu lalu ya. Di hari Jumat tepatnya 3 hari yang lalu ini ada hari Jumat keramat ya. Dia turun hampir 500 ya. Nanti kita akan bedah ya secara detail ya. Ini daily candle-nya juga dia udah bikin ini ya guys ya, eh, keluar dari zona konsol maksudnya dan sekarang dia ada di supply terakhir di daily-nya ya. Ini amazing sih. Ini kemungkinan besar sih minggu ini dia bakal di sini terus naik turun bahkan bisa ke ATH ya. Apalagi kalau misalnya newsnya mendukung USD melemah ya sudah selesai lah. Game over untuk retest panjang ke bawah. Dia justru bakal ATH gitu ya. Ini secara daily candle guys, kalian lihat ya, ini secara daily candle kita tandain dulu ini zona eh, demand atau zona yang baru di break. Ya, ini minggu lalu gua ada bikin D1 dan D2 di sini ya. Ternyata tidak diambil di zona sini sebagai liquidity grab. Dan lihat ini uptrend gua masih ini ya, masih valid ini masih berdiri strong dia untuk dia belum bikin lower high-nya ya guys ya. Kita akan lihat di time frame kesukaan gua ya guys ya. Nah, minggu lalu gua bilang bahwa ini key level resist ini adalah di 4258 dan lihat apa yang terjadi guys ketika ini dia break. Walaupun sebenarnya closing candle-nya di jam 1 subuh ya di kita kalau nggak salah ya. Baru dia jadi baru dapat peluang itu esok paginya lah ya. Gitu. Jadi ada peluang di situ. Tetapi ya ada tetapinya. Memang beberapa kali dapat ya. Kalau nggak salah ini di H1 ini kita akan bahas H1-nya guys ya.
Eh, nah, tetapi paling tidak ya minggu ini dia akan ke atas ya guys ya. Masih sama dengan panah yang ini yang gue kasih tunjuk ya. Masih sama. Gua expect dia ada retest lah, walaupun dia nggak panjang, tetapi paling tidak dia ada bottom weeknya dulu gitu secara weekly candle gitu ya. Oke, ini masih fokus buy atau bias buy kita guys ya. Dan di daily candle sama juga ya. Gua expect dia ada retest. Ya. Jadi kita lihat di lower time frame-nya, di H4-nya juga. Yes, di H4 sekarang kan dia ada di supply nih. Ini testing pertama dia, ini testing pertama. Ya, kemarin setelah dia udah kena supply ini, supply daily ya guys ya. Ini supply daily dan dia lihat turunnya ya hampir eh, lumayan ya, hampir 1000 pips ya. Ya, hampir 1000 pips. Nah, itulah hari Jumat keramat dia memang sering terjadi guys. Dan dia nggak lanjut ke bawah. Jadi ketika dia gagal dia ke atas, harusnya dia lanjut ke atas, ke bawah gitu dia begini. Nah, kalau dia lanjut ke bawah kemarin setelah A4 ini closing, nah ini pertanda dia bakal lanjut ke bawah adalah dia nge-break previous ini. Tapi ternyata dia gagal tarik ke atas. Nah, ini hanya liquidity grab aja. Jadi liquidity grabnya udah diambil guys ya. Gitu. Jadi ini fokus buy. Makanya ketika liquidity grade-nya selesai ya dia apalagi ini ada ini ya. Ada pin bar, bullish pin bar. Ketika dia bullish pin bar kayak gini dia launch up. Ya. Nanti gue bakal bikin video terpisah review minggu lalu ya. Gue bakal bikin reviewnya seperti apa supaya ada pemahaman untuk kalian juga gitu. Ya, kita lihat dulu daily-nya. Sorry, H1-nya ya. Dan H1-nya lihat tadi kalau gue bangun pagi mungkin akan gue coba buy di sini. Karena dia ada imbalance di sini guys. Jadi ini clean candle sampai di sini dia. Ini clean candle. Tapi ya eh, kita akan lihat nanti next move-nya ya. Seperti apa. So untuk goal ya seperti itu guys ya. Kita fokus buy. Dan seperti biasa ya kita ajarin ketika ada zona konsol, tunggu dulu itu di break, baru enak pergerakannya. Jadi sejak 4255 ini 4255 ini di break, lihat pergerakannya ya. Dia pergerakannya lumayan clean ya. Beda sama ya waktu dia konsol menunggu news right decision kemarin ya. Dia konsolnya lumayan berat dari tanggal 2 Desember, baru dia keluar kandang adalah di tanggal 11 sampai 2 minggu ya. Gitu. Jadi ini dipantau mungkin gua berharap dia akan dari tes mungkin kayak gini guys. Terus nanti dia bikin zona apa di bawah sini ya kan kayak gini-gini and baru dia ke atas. Gitu ya. Ini untuk goal. Sepanjang minggu depan fokus biasnya buy atau bullish. Ya, ini sebentar lagi 5 menit lagi dia H4-nya dia bakal closing. Ini H4-nya kalau dia closing kayak gini sih ini bagus lagi untuk di buy. Ya, tapi nunggu retest dulu. Ya. Oke, itu saja untuk gold guys. Dan kemudian untuk Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin secara weekly-nya dia masih sideway ya. Masih konsol. Ini hanya kemarin beberapa paper trade guys. Ya, sudah berhasil. Dan kita lihat ya secara daily. Baik. Ya, hmm. Ini secara H1-nya ya seperti ini. Kita lihat H4-nya aja. Ya, ini gap down ya guys ya. Lihat setelah apa namanya ya. Kemarin gua analisa kayak gini guys. Jadi dia bikin lower high-nya, lower high-nya di sini dan dia turun dan benar aja pagi ini dia turun nih. Jadi ini masih sangat bearish ya guys ya. Jangan dilawan dulu karena bisa aja sebelum dia naik ya dia harus nyentuh demand ini dulu guys di bawah.
di main key level ini. Ya. Sebelum dia balik arah nanti di tahun depan. Ya. So, gua nggak banyak bahas detail soal Bitcoin karena ini bukan favorit yang terlalu harian kita trading juga ya guys. So, itu aja guys, pair yang memang perlu gua review atau analisa minggu ini. Ya, goal udah jelas ya guys ya. Karena kenapa? Kita lihat DXY. DXY-nya melemah, jadi makanya goalnya naik ya. Mostly begitu biasanya ya. Jadi kalian lihat ya secara trennya dia udah break ya. Si falling wedge-nya udah di break dan ini kemudian bakal lanjut ke bawah ini. Apalagi nanti news minggu ini kalau melemah untuk USD sudah selesai. Dia bakal continuation dan ATH untuk gold ya. Kita lihat currency, beberapa currency saja guys. Ini masih sideways. Ini nothing to do ya. Ini juga currency, aduh. Ini juga. Ini hanya paper trade aja guys. Kalau currency itu gua paper trade dan ini paper trade gua udah berapa hari ini ya. Satu udah seminggu dan ya OTW. Kemungkinan kena TP-nya itu besar. Ya itu aja ya guys ya. Untuk currency sih gua nggak rekomen untuk di trading ya sisa akhir tahun ini. Tapi kalau ada konfirmasi bagus berdasarkan dengan analisa kalian masing-masing, go ahead ya. So, decision is yours guys. Oke, thank you guys. Semoga ini bermanfaat, terutama untuk gold trader ya. Ini kita akan menunggu karena dari Teska. Ya itu aja dan salam cuan guys, salam semangat. Thank you and God bless you all. Bye bye.